Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah. Demikianlah kemakmuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dengan segala terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali ke tangga pujian, kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari hukum Taurat keempat dan maksudnya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan dalam melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Karena dosamu
Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mulai kita angkat pujian, kita bernyanyi. Dan
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini. Epistel kita yang diambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai 24. Kita membacanya secara bergantian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, sebab kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Berkiatlah melawan dunia.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam buat kita semua Amanginang. Mari kita dengarkan Warta Minggu 21 setelah Trinitatis 20 Oktober 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama sekali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. 1. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Andre Andreas Panggabean, putra dari Bapak Manahan Panggabean, Ibu Magdalena Boru Simanjuntak, alamat Jalan Mahang Raya, Blok C24 nomor 10, Sektor Pandau Permai. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Dewi Boru Samosir SSI, putri dari Bapak Sintua Sihol M. Samosir, Ibu Dermita Boru Tobing, alamat lingkungan 11 BTN Lintas Asri, Jemaat HKBP Muara Bungo, Resort Muara Bungo. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 November 2024 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. 2. Berita duka cita. Pada hari Rabu 16 Oktober 2024 telah meninggal dunia Bapak Runson Binsar Tarida Manalu, umur 38 tahun, suami dari Ibu Tere Veranita Boru Hutauruk, alamat Jalan Semeru nomor 21, Sektor Pekanbaru Tonga. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 2. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Pada hari ini 20 Oktober 2024, Pendeta Victor Singal Hasilalahi STH MM atau Pendeta Resort melayani di HKBP Pembatuan. Seksi Sekolah Minggu. B. Kunjungan Kasih. Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru menerima kunjungan kasih dari Sekolah Minggu GPIB Immanuel Jalan Sumatera pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 dan bersama-sama mengikuti ibadah Sekolah Minggu jam 7 WIB, dilanjutkan pada acara ramah tamah yang diwakili oleh Paduan Suara Anak Sekolah Minggu, Guru Sekolah Minggu, Koordinator dan Dewan Koinonia. 3. Pengadaan dan pemeliharaan sarana. Pada hari ini tanggal 20 Oktober 2024, kita mengumpulkan sokongan untuk pengadaan atau pemeliharaan sarana prasarana huria melalui amplop khusus, diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Undangan peresmian Huria HKBP Reminiscere. Minggu hari ini 20 Oktober 2024, Punguan Ina Padang Bulan memenuhi undangan peresmian Huria HKBP Reminiscere, Resort Judika Minas, Distrik 22 Riau yang dipimpin oleh Sintua F. Boru Hutauruk dan Sintua R. Boru Hutajulu. 5. PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, Seksi Perempuan Huria akan mengadakan PHD Gabungan masuk pukul 14 WIB yang menjadi tuan rumah Sektor Arengka Indah, dan yang memandangkan kor dalam ibadah tersebut adalah Sektor Arengka Indah, Sektor Pandau Permai, dan Sektor Pesisir Rumbai. Dan setelah selesai PHD akan dilanjutkan seminar kesehatan tentang pramonopause. Sebagai narasumber adalah Dr. Jojor
Sihotang SPOG MKED dengan pakaian dress code hijau. 6. Seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna hijau. Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 akan diadakan penyerahan ulos bagi jemaat yang berumur 22 tahun pada ibadah kebaktian siang masuk pukul 11 WIB. Daftar nama yang menerima ulos dapat kita baca pada warta. Rapat Panitia Pesta Gotilon Parheheon Naposo Bulung dan Pesta Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 diadakan rapat Panitia Pesta Gotilon Parheheon Naposo Bulung dan Pesta Tahun Oikumene Inklusif bertempat di konsistori masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh panitia dan parhalado mewakili sektor untuk mengikuti rapat tersebut. 8. Pembinaan calon penatua dan keluarga. Pada hari Kamis tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober diadakan pembinaan calon penatua beserta keluarga bertempat di gereja. 9. Kebaktian Naposo Bulung. Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 diadakan kebaktian Naposo Bulung bertempat di rumah Saudari Nicholas Manurung, alamat Jalan Riau, Gang Damai, nomor 13, Sektor Padang Bulan 1, masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh Naposo Bulung untuk mengikutinya. 10. Penahbisan penatua atau sintua. Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 akan diadakan penahbisan penatua atau sintua HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru berjumlah 8 orang pada kebaktian pukul 11 WIB. 11. Ramah Tamah. Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 akan diadakan acara Ramah Tamah dalam rangka penahbisan penatua di Sopo Godang. Anggota jemaat yang diundang utusan dari sektor 12 sektor masing-masing 4 orang, khusus sektor pengayoman, sektor kompleks gubernur, dan sektor pintu angin masing-masing 10 orang. Utusan seksi atau kategorial masing-masing 3 orang, utusan punguan kor masing-masing 3 orang, utusan badan usaha 3 orang, utusan panitia pembangunan 3 orang, badan audit 3 orang, parhalado dan sintua pensiun serta keluarga sintua yang ditahbiskan masing-masing 6 orang. 12. Sokongan dana untuk Pesta Naposo, Pesta Gondang Naposo. Gereja kita melalui Panitia Pesta Gotilon, Puncak Orientasi Pelayanan HKBP Tahun Oikumene Inklusif HKBP tahun 2024 dan Pesta Parheheon Naposo Bulung HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru akan menyelenggarakan kegiatan Naposo Bulung Pesta Gondang Naposo pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 di Sopo Godang, di mana untuk kegiatan tersebut masih dibutuhkan dana sekitar 39 juta dari total kebutuhan dana sekitar 61.050.000 rupiah.
Untuk itu pada hari Minggu 27 Oktober 2024 kita mengumpulkan sokongan dana dalam amplop khusus yang diserahkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. 13. Perjamuan Kudus. Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 telah menerima perjamuan kudus Ibu Emma Horhon Boru Nainggolan atau Opung Elizabeth dari sektor Padang Bulan 1. Namun dengan info yang diterima oleh Huria pada hari ini, inang Ibu Emma Horhon Boru Nainggolan telah meninggal dunia. Dan untuk itu mari kita jemaat memberikan doa agar keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut suara diakonia. 1. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 20 sampai 26 Oktober 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam sakit pemulihan maupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat atau website HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kembali kita angkat pujian sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Juga waktuku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini di minggu ke-21 sesudah Trinitatis tertulis di surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya bacakan bagi kita, beginilah bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada minggu kali ini adalah tentang ibadah yang sejati. Jadi Paulus memulai dengan persembahan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah mempersoalkan berapa banyak persembahan kita. Di Lukas 21 ayat 2 ada seorang janda miskin mempersembahkan 2 peser. 2 peser itu uang yang sangat kecil. Tetapi Tuhan Yesus memuji perempuan janda miskin itu di hadapan para murid. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berkenan atas persembahan yang sedikit itu. Maka kita tahu ini bukan tentang jumlah, bukan tentang nominal atau kuantitas, tetapi tentang kualitas, yaitu hati dan penyerahan diri si ibu janda miskin yang di Lukas 21 itu. Jadi mempersembahkan hati adalah hal yang terbaik, yang terindah dan berkenan bagi Tuhan. Jadi hati ini amang-inang Bapak Ibu sekalian yang perlu kita persembahkan pertama sekali. Yesaya berkhotbah, itu dikutip oleh Tuhan Yesus juga. Bangsa ini memuliakan aku, memuliakan namaku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Jadi kalau kita memberikan hati, maka itu adalah persembahan yang terbaik sebenarnya. Bagaimana kita memberikan hati? Kalau kita datang ke ibadah. Jadi dengan datang saja kita ke ibadah, kita sudah mempersembahkan yang indah bagi Tuhan. Kedatangan kita membawa hati dan juga menyerahkan diri. Karena memang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara,
Tuhan sangat rindu akan kedatangan kita. Tuhan sangat rindu karena kita ini adalah ciptaannya yang Dia kasihi. Diciptakan dengan sedemikian baik meniru wajah Tuhan, rupa Tuhan. Dirinya sendiri bisa Dia lihat di dalam manusia-manusia yang diciptakannya. Tetapi dosa sudah memisahkan manusia ciptaan Tuhan dari Tuhan. Jadi dosa itu memisahkan menjadi jurang yang sangat dalam. Tetapi kerinduan Tuhan tidak berhenti. Meskipun dosa sudah memisahkan manusia daripada Tuhan, tetapi Tuhan tetap rindu agar manusia datang mendekat, agar manusia datang kepadanya. Maka Tuhan sediakanlah jalan supaya manusia itu bisa datang kepadanya. Apa itu jalan itu? Itulah ibadah. Ibadahlah jalan yang disediakan Tuhan supaya kita manusia-manusia berdosa dapat datang mendekat kepadanya. Jadi ada sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian di zaman dahulu tentang bagaimana rakyat menjumpai raja. Jadi tidak boleh sembarangan rakyat menemui raja. Ya, seperti Ester yang takut ketika Mordekhai itonya meminta dia untuk menjumpai Raja Ahasweros. Jadi di Ester 4 ayat 11 dikatakan, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Ester 4 ayat 11. Jadi ini kita bisa bayangkan dulu itu raja itu tidak boleh sembarangan ditemui. Jadi harus dipanggil dulu. Ya. Itu masih antar manusia. Yang satu rakyat jelata, yang satu raja. Yang mengangkat raja juga manusia. Itu masih di sekitar kehidupan manusia kita ini. Sekarang kita tarik ke dalam sejarah keselamatan kita. Itu Allah sendiri sebagai pencipta yang maha kudus. Bagaimana kita orang-orang berdosa ini bisa menemui Allah yang maha kudus tanpa lebih dulu dipanggil, tanpa lebih dulu disediakan jalan. Sedangkan Raja Ahasweros memberlakukan hukuman mati kepada siapapun yang menemui dia tanpa lebih dulu dipanggil. Apalagilah raja, apalagilah Tuhan kita. Nah, tetapi itulah Allah kita yang penuh belas kasihan. Dia tetap rindu kepada umatnya, maka dia sediakan jalan, yaitu ibadah. Jadi sewaktu Allah memanggil dan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Allah mengajarkan si Musa untuk memberi jawab kepada Raja Firaun. Ya, di Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Nah, dan di sepanjang proses pemilihan dan pengutusan Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir, beberapa kata juga dipakai untuk menunjukkan maksud ini. Seperti di Keluaran 3 ayat 18, supaya mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan. Diartikan juga ibadah. Supaya mereka beribadah, kalau bahasa Batak disebut mangoloi di Keluaran 4 ayat 23. Di Keluaran 5 ayat 1 untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan, semuanya merujuk kepada beribadah kepada Tuhan. Semuanya merujuk kepada supaya umat itu datang kepada Allah. Nah, jadi dengan kata lain, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, itu juga dapat kita sebut sebagai dipanggil untuk beribadah.
dibebaskan dari perbudakan Mesir supaya beribadah. Jadi kita juga perlu menarik ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditebus Tuhan Yesus, kalau kita dilepaskan Tuhan Yesus dari dosa, maka kita dipanggil untuk beribadah. Kita dipanggil untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab memang kalau Tuhan tidak memanggil kita untuk beribadah, maka kita ini tidak ada artinya. Kita tidak berarti apa-apa. Kita tidak bisa kembali kepada hakikat kita sebagai ciptaan Tuhan yang baik. Jadi di Mazmur 144 ayat 3-4 dikatakan, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia itu sehingga engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Jadi kita ini sama seperti angin sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau Tuhan izinkan angin berhembus, kita pun hilang, tak berbekas. Nah, jadi tanpa Tuhan, tanpa beribadah kepada Tuhan, kita tidak berarti apa-apa. Ya. Kita hanya manusia atau tanda kutip seonggok daging yang sedang menuju kepada kebinasaan. Tanpa Tuhan, maka jiwa kita akan merasakan kekosongan. Nah, makanya kalau kita Bapak Ibu sekalian boleh beribadah, haruslah kita bersyukur. Haruslah kita berterima kasih karena melalui ibadah kita bisa dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang menyediakan ibadah itu sebagai jalan bagi orang-orang berdosa untuk datang kepadanya. Tanpa Tuhan menentukan ibadah itu, tidak ada jalan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita tidak beribadah, jadi bagaimana kita bisa merasa bahwa kita ini lebih berharga daripada 2 peser persembahan janda miskin tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mau melihat dulu tentang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Ini disebut oleh Paulus sebagai ibadah yang sejati. Tentu saja mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah adalah persembahan yang sangat berkualitas. Ya. Jadi itu sangat berkualitas. Ya. Kalau di Perjanjian Lama ini mungkin seperti anak domba yang tidak bercacat, yang gemuk, yang cantik. Itu peraturannya kalau mau dipersembahkan kepada Allah. Tetapi kalau di Perjanjian Lama, semua persembahan itu akan disembelih dan juga dibakar. Jadi dia dalam keadaan mati dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, disinilah sekarang Bapak Ibu sekalian perbedaannya dengan persembahan di Perjanjian Baru. Jadi persembahan dengan kematian itu sudah berhenti sejak Tuhan Yesus bertindak sebagai anak domba Allah yang dipersembahkan kepada kematian demi menebus kita, demi menebus umat manusia. Jadi tak ada lagi yang dipersembahkan. Kita tidak tahu yang terjadi di Israel sekarang, apakah mereka masih mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, kita tidak tahu. Tetapi bagi umat Tuhan di Perjanjian Baru tidak lagi ada aturan yang mengharuskan kita mempersembahkan korban yang disembelih ataupun dibakar. Yang diminta adalah persembahan yang hidup, tubuh, yaitu yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi kalau dikatakan dia mempersembahkan tubuh, apakah hanya tubuh saja? Tentu tidak. Tetapi seluruh aspek kehidupan manusia itu mau dipersembahkan kepada Tuhan. Karena tubuh itu merepresentasikan seluruh kehidupan manusia. Tanpa pengecualian, sama seperti ibaratnya sehelai rambut kita adalah juga bagian dari tubuh. Maka sekecil apapun kehidupan kita ini dan aspek-aspek di dalamnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah dia yang hidup. Jadi kalau dikatakan hidup, maka dia seharusnya bergerak, bisa berkata-kata, bisa bertumbuh dan juga berbuat. Itulah yang membedakan yang hidup dan yang mati. Kalau yang mati tak dapat lagi bertumbuh,
bergerak atau berkata-kata dan berbuat. Tapi hidup yang mau kita persembahkan ini, yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kehidupan yang bergerak, berbuat, berkata-kata. Nah, apakah asal berbuat saja, asal berkata-kata saja, asal bertumbuh saja? Maka kita lihat kata kedua di sana, yang hidup dan kudus. Perbuatan kita harusnya kudus. Pergerakan kita, gerak hidup kita haruslah dalam kekudusan, tidak asal-asalan. Seperti orang yang bertanding, Bapak Ibu sekalian. Gerakannya diatur sedemikian supaya tidak melanggar peraturan dan bisa mencapai tujuan. Demikian juga kita. Gerak kita, hidup kita bergerak dalam kekudusan. Supaya kita mencapai tujuannya. Apa tujuan kita? Yaitu untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Maka dikatakan 3 hal tersebut, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Maka Paulus melanjutkan lagi ke ayat 2 tentang yang berkenan bagi Allah. Tujuan kita. Apa itu berkenan kepada Allah? Berkenan kepada Allah itu mesti disertai dengan pengetahuan. Maka dikatakan pembaharuan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi tubuh tadi yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita, termasuk juga budi. Termasuk juga budi kita. Jadi budi kita mengarahkan kita untuk mengenal diri kita. Dan budi yang diperbaharui Allah menolong kita untuk mengenal siapa kita sesuai dengan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, jadi maka pembaharuan budi itu adalah pembaharuan pengetahuan, pengenalan akan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, budi itu juga akan menolong kita mengenal itu dan menolong kita juga untuk menolak tindakan-tindakan yang melakukan lebih daripada yang Tuhan aturkan. Dikatakan di ayat 3, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Karena memang orang-orang yang menerima karunia dari Tuhan itu sering tergoda untuk merasa jadi penting dan jadi congkak. Orang-orang yang tidak dapat menguasai dirinya, yang tidak diperbaharui budinya, ketika dia menerima karunia, dia akan sering digoda untuk menjadi merasa lebih penting dan menjadi congkak. Padahal karunia itu harus dihidupi, dilakukan dengan kerendahan hati. Karena memang kita ini semua bergantung satu sama lain. Kalau kita melakukan sesuai dengan takaran kita masing-masing, maka kita dapat bergabung dengan yang lain, yang sesama anggota. Itu dikatakan di ayat 4 dan 5. Sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi tidak boleh penerima karunia yang mungkin lebih besar dari yang lain itu merasa lebih penting atau merasa jatuh kepada kecongkakan, karena kita saling membutuhkan, kita saling bergantung satu sama lain. Sekuat apapun kita membutuhkan orang lain. Jadi tidak ada jalannya orang-orang penerima karunia dari Tuhan untuk menjadi sombong atau tinggi hati. Maka seharusnya orang-orang melakukan segala pekerjaannya yang diberikan Tuhan kepadanya, menjalani hidup yang dianugerahkan Tuhan kepadanya dengan sebaik-baiknya, tanpa merendahkan orang lain. Mungkin yang berbeda pekerjaan, berbeda status sosial, berbeda status ekonomi. Sebab kita semua adalah anggota, saling bergantung satu sama lain demi tubuh Kristus yang kudus. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ibadah yang dimaksudkan oleh Paulus tadi, dia tidak mengurangi sedikit pun ibadah seperti yang disampaikan di Perjanjian Lama yang tadi kita baca di Yosua 24. Artinya kita menemukan banyak aspek dalam firman Tuhan pada hari ini
Yang pertama tentang persekutuan koinonia, bahwa ibadah itu tetap penting, tidak bisa ditinggalkan kalau kita bersekutu. Kehadiran kita di gereja adalah penting sekali karena kita sedang menyambut pemberian Tuhan, yaitu jalan yang Dia sediakan untuk bersekutu dengan Dia. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan sebenarnya tidak perlu ibadah, yang penting berbuat baik. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan juga tahu melakukan yang baik. Tetapi kita percaya satu-satunya jalan untuk keselamatan adalah hidup yang kekal adalah Yesus Kristus, firman Tuhan. Jadi ibadah sebagai pemberian Tuhan juga adalah milik Tuhan. Jadi orang-orang yang datang ke ibadah, orang-orang yang melayani di ibadah, sebenarnya tidak boleh merasa ini ibadah kita, ini ibadah kami. Tapi ini adalah milik Tuhan, adalah jalan yang disediakan Tuhan untuk kita datang kepadanya. Maka tidak boleh ibadah itu dijalani dengan selera masing-masing. Tidak boleh memperlakukan ibadah sesuai dengan keinginannya sendiri. Ya. Jadi bersyukurlah kita kalau kita masih boleh beribadah, karena di situ kita bertemu dengan Tuhan. Lainlah halnya dengan ibadahnya kurang menarik, musiknya salah-salah, khotbahnya tidak menarik. Itu berbeda hal. Itu mungkin tergantung kepada persiapan daripada para pelayan sendiri. Tetapi dengan datangnya kita ke gereja, maka kita sudah menyambut pemberian Tuhan yang berharga sekali, yang menerima kita menjadi umatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau membuat dua kesimpulan dari kebaktian kita, ibadah kita pada hari ini. Yang pertama, kehadiran kita di gereja itu tidak boleh ditinggalkan. Jangan lagi ada mengatakan tidak perlu ke gereja, hanya berbuat baik saja. Ibadah adalah pemberian Tuhan sebagai jalan kita untuk datang kepadanya. Firman-Nya lah yang memanggil manusia untuk datang beribadah kepadanya, dan firman-Nya juga lah yang menjadi jalan kita untuk mendekat kepadanya. Maka kalau kita perhatikan, kalau setiap kita beribadah ada tulisan votum introitus. Kalau votum itu tidak pernah berganti ya manginangnya, tetap dia dalam nama Allah Bapa, Maritihi Goreng di Pata Ama dan seterusnya. Tetapi introitus itu selalu berganti sesuai dengan nama minggu. Dan tetapi itu selalu diambil dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Yesus Kristus. Maka itu menggenapi firman yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Jadi introitus itulah yang memungkinkan kita boleh datang kepada Tuhan. Dan introitus pada hari Minggu ini memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Sampai nanti minggu depan kita menerima introitus yang baru dan firman yang baru. Oleh karena itu Bapak sekalian, jangan ada kita yang memandang rendah. Mari kita saling menasihati satu sama lain, keluarga kita yang menganggap enteng tentang ibadah di gereja. Itu sama pentingnya. Nah, yang kedua, jiwa dari ibadah adalah menghormati Allah, mengucap syukur dan penyerahan diri. Nah, orang yang beribadah adalah orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jadi hidup orang Kristen sebenarnya adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh, apapun lakon kita, pekerjaan kita, profesi kita, kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita berkhotbah, berkhotbahlah. Kalau kita memberi, memberilah. Kalau kita menasihati, menasihatilah dengan hati. Itu tadi penjabaran yang disampaikan oleh Paulus kepada kita di ayat-ayat berikutnya. Nah, itu juga menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Tidak ada persembahan yang terlalu kecil bagi Tuhan. Tidak ada juga persembahan yang terlalu besar bagi Tuhan. Semua itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Baik dalam ibadah kita di gereja maupun di ibadah harian kita dalam hidup sehari-hari. Tuhan kiranya menguatkan kita untuk tetap hidup dalam peribadahan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami bertahta di sorga, karena Engkau Tuhan telah mengizinkan kami datang dalam keberdosaan kami untuk mendekat kepadamu. Engkau memanggil kami Tuhan untuk beribadah dan menerima keampunan dosa. Sekaligus juga Engkau kuatkan kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang layak di hadapan-Mu. Juga menjadi
utusan-utusan-Mu Tuhan ke tengah-tengah dunia ini untuk melayani sesama kami. Tuhan, biarlah kami tetap hidup dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah tubuh kami, seluruh kehidupan kami persembahkan. Pakailah kami menjadi para pelayan-Mu. Selain kami Tuhan, melakukan pekerjaan kami sehari-hari, melakoni kehidupan kami masing-masing, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, kiranya kami tetap di dalam persekutuan dengan-Mu, agar kami tetap dalam posisi beribadah kepadamu Tuhan. Apapun perkataan, pemikiran dan juga perbuatan kami, biarlah semuanya Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami melalui Yesus Kristus untuk datang kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan, tolonglah kami dalam kehidupan sehari-hari, agar kami dapat senantiasa Tuhan mengingat bahwa kami tinggal beserta-Mu dan Engkau tinggal beserta kami. Tolonglah kami Tuhan menjalani kehidupan kami, terutama jika banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan, Engkaulah yang memberi kami hikmat dan juga akal budi yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, yang telah Engkau perbaharui, agar kami dapat memikirkan hal-hal tersebut Tuhan dengan baik, sehingga kami dapat menyelesaikannya sesuai dengan kekuatan yang Engkau berikan. Tuhan, di tengah-tengah kami banyak saudara-saudara kami Tuhan yang dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka, memberikan kesabaran dan menolong jiwanya Tuhan agar tetap dalam pengharapan yang hidup. Tolonglah juga Tuhan orang-orang yang merawat, agar kalian tetap sabar, tetap sehat dan kuat, dan tetap setia untuk merawat orang yang sakit. Berkati juga Tuhan orang-orang yang berduka, Engkaulah kiranya Tuhan yang menghibur kami, karena kami percaya Tuhan, hidup kami tidak berakhir di dunia ini saja, tetapi akan kami menerima hidup yang kekal di surga-Mu Tuhan. Karena itu biarlah iman kami tetap menuntun kami kepada keselamatan yang telah Engkau sediakan. Terima kasih Bapa, berkatilah juga segala rencana di gereja-Mu Tuhan, apakah pemberkatan, apakah pembaptisan atau pesta-pesta Tuhan, Engkaulah kiranya menolong setiap orang, terutama para pelayan-Mu untuk dapat mempersiapkannya dengan baik, agar semuanya itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan juga menjadi sukacita bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita agak pujian, kita bernyanyi sambil menyerahkan amplop khusus ke depan. Firman Tuhan
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.